Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi arsala ar-riyaha busyran baina yaday rahmatih. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Wa huwa Allah ta'ala iku alladzi dzat arsala ingkang lepas sapa ladzi utawa ingkang ngutus sapa ladzi ar-riyaha ing pira-pira angin wa fi qiraatin ar-riha ing angin. Maksude mufrad busyron nusyuron nusron wae teng sapah niki busyron nusyuron apa busyron nusyuron hale ingkang nyebarno utawa hale ingkang dadi berita gembira bena di rahmati ana ing ngarepe sedurunge rahmati Allah. Semeste ana ing ngarepe sedurunge rahmati Allah. Maksude udan niku. Mutafarriqatan tegese den utus kelawan beda-beda. Kudamal matori ana ing sedurunge udan, ngarepe udan, mukadimah udan niku ana angin. Wa fi qiraatin bisukunisin kelawan sukunisin takhfifan nusron. Wa fi ukhra bisukuniha fathin nun nasron masdaron. Wa fi ukhra bisukuniha kelan sukunisin wa dhammil muwahhadah lan dhammai ba badalan nun khalid dadi gedine nun kira kita busron. Terus nak teng sapah iku nusyuron kalian nasron. Terus nak kira kita napa busron. Dadi wa dhammil muwahhadah dhammai ba titik sitok busron nggih badalan nun dadi boten nusyuron tapi napa busron. Mubasyiratin tegese angin itu nggih berita gembira. Wa mufradul ulati mufrate sing pertama iku nusyur. Nusyuron ka rasulin rasul rusul. Nggih nusyur nusyur. Wal akhirau utawi mufrate sing akhir iku nasyir. Wa anzalna lan nurono ingsun minas sama'i sanging langit ingsun nurono maaning banyu tahuron kang nyucikno. Mutahiron tegese kang nyucikno. Sok kaya anut ana sing nyucikno yang nyucikno ora ana banyu najis. Di kula terangno nggih cara mazhab Abu Hanifah banyu iku ora iso najis. Wis pokoke banyu iku nyucekno dadi ora iso napa najis. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kola. 2 kola niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi. Berarti kiri kanan atas bawah niku napa 1 meter niku pun 2 napa kola. Niku nak cari Imam Syafi'i jika air sebelum 2 kula itu kena najis sedikit rubah atau tidak rubah najis, nggih. Tapi kalau terlalu banyak meskipun kena macam-macam tidak nopo tidak najis. Terus ila mata ghayyara kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar itu yang beribu-ribu liter tapi kok warnanya sudah warna coklat ya kayak tinja macam-macam itu dihukumi nopo najis. Tapi wis macam-macam malah madhab dalam air itu. Tapi saya pastikan itu madhab ulama. Saya pastikan itu madhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih, monggo nak jiran api latihan ijtihad. Kok menyesatkan ya apa-apa, sementing ini latihan. Ya. Jadi di Medina, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai loh. Saya ulang lagi sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir. Ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gede ini sumur enggak sepiro. Nabi itu wudu di situ, terus diingatkan ya Rasulullah, itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini, dipakai pembuangan jifah, batang anjing, dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kata Nabi yang namanya air itu menyucikan. Tidak pernah bisa kena najis ya. Alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu sampai rasa bujur-bujur. Alhamdulillah hadisnya ngono. Kan ya paham gitu. Mana nak sampean ditangkleti. Kulon sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus,
Saya ini punya air langganan PDAM, itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus. Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, lah kamu pakai ndak? Ya sudah pakai, tapi tetap tanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan, misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh, Gus. Lah itu yang limbah keluarga ya, kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi tank macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara kok istihad ya. Karena kalau menurut Syafi'i 2 kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis ya. Kalau teletong sapi kan ijek ono intikal madhab, rausul makul tohir. Kotoran hewan suci itu suci, masih banyak madhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, nggak ada madhabnya itu. Jadi kotoran wedhus iku ono ulama sing darani suci, tapi nek kotoran ruhin gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati, pokoknya Nabi ngendikan begitu gitu. Ya sudah, orang terus ya sudah begitu. Paham ya? Terus seperti di sini misalnya, yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Code kan wong macam-macam. Mulai wong buang kotor, air besar, air kecil kan lewat semua. Macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tahura, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu 2 dalam mazhab Syafi'i itu. Air dan tanah. Ya, air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah 1. Ini kalau sampai coba ada apa-apa, api. Makanya kalau ada boto, coroknya apa Mus? Boto ya. Boto bangunan apa? Boto. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipak buahan pletong itu kan dia. Terus dipakai boto. Dicampur-campur diulet-ulet. Terus jadi apa? Boto. Cara mazhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara mazhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Ruhin mau sholat dibakar, sholat suci itu. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga kalanya kan disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air. Hanya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis ya kemudian dibakar, itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah itu. Jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi dia dibakar. Tapi yang ngeri ya. Nggih. Ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1-2 tak sisipkan hukum fikih, karena fikih ini yang kita alami keseharian. Nggih, fikih ini yang kita alami apa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur loh, tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajjis, alma utahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak, sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain, masa yang benar aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo rubah. Nah itu ya itulah istihad ya. Istihad itu ya, istihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa benar, karena ya sama-sama mirip-mirip itu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Pak nak cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten kaya PDAM ngoten niku
Enggak gak ambu taek terus gak ambu apa nek suci wonten mawon. Takoki tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul barang kok repot. Kalau sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, kamu melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kata saya gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama ima antahura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kula warai lugat ke. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham nggih Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga mazhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya. Dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tohur itu kan wazannya fa'ulan. Tohuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni. Syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tohir suci, kalau tohur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya ada mustakmal, ya, ada apa? Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sama nanut di soalnya kalau cerita sama nak kedesek, nganggo sing gampang mawon. Jadi gampang kan? Ya masuk akal karena memang wazan fa'ulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi, untuk mengulang kayak ghafir nyepuro, ghafurun sering nyepuro. Paham ya? Makanya orang itu kalau zalim itu ya zalim, kalau zalum banget zalime. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zaluman jahula. Zalim itu zalim biasa, zaluman banget zalime. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget gobloke. Berarti kalau tohuron banget nyuciin berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustakmal. Hotel itu kan kotaannya cilik toh kan. Tahu ini hotel mari rohen. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat toh mus. Nyiprat kena banyu di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan kita. Iya kan? Terus kemudian intikal lah ya suci guys. Takoki pangeran, kok mbok bolak-balik intikal mazhab Gusti. Jare sapa jare Gus Pak ngono takoki ngono. Lah kowe muni kowe kok roh takoki malah pusing. Kayak Mbah Khalil Bangkalan itu, kalau nalkin mayit itu. Masyhur Mbah Khalil Bangkalan. Dina nalkin mayit itu. Yo kan yo, aku sibuk urusanku akeh. Takoki malaikat ngenteni Mbah Khalil, tinggal mire. Sing ngono tok. Nalkin meneh. Ya jiyo, soalnya nata kok malaikat marbuka manabiuka ngenteni ketuane. Maksudnya ngenteni dekne. Ya sudah ditinggalin. Ya orang ditakoki wong dekne orang kabudut. Pokoke diwarai kabeh. Nah, terakhir beliau rada modern. Ngenteni ketua rombongan soalnya. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi aja tiru kan ngono takoki malaikat ngentosi Gus Pak. Aku teko tutuki mawon Gusti. Suwen. Yakin mugorokin ngomong ngoten kula ngomong bukan nakir. Kamu tahu kan tugas standar Anda apa? Ya tugas standarnya bukan nakir nuduki iku biasa wae. Biasa nuduki tak kan apa? Nah itu mungkin
guyone wali ku jek mungkin. Kadang orang tuh engkar ndak bisa. Yaitu tadi piye wae resmi teksnya Allah tuh yaumana kullu unasim bi imamihim. Nanti manusia dipanggil itu per ketuanya. Bukan per individu kesuwen. Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Ya, teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyarus syafi'iyah, terus Imam Syafi'i disuruh maju, ya ma'asyarul malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan mazhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu ngikuti tradisi ketuanya. Mungkin coba orang Indonesia mbok bodoh, mbok ora, mbok pinter, mbok ora nggak Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaih kan gitu. Ya kita tidak tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua mungkin kita tidak punya tradisi, makanya yang dipanggil itu ketuanya. Paham? Makanya sampean milih ketua itu yang benar. Setidaknya orang ikhlas, misalnya rapati bener penting ini ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu, kemudian ketua partai, wah panggil pangeran bingung sampean. Ketua sopo nyebut ketua partai. Ketua ini partai dia celok pangeran Melayu. Wah ngadepi pangeran meriang tetap. Paham gitu. Jadi nanti sampean itu ditanya itu lewat nopo ketua. Terus ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikutin ndak. Nah, yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal. Meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Kalau saya masih hidup berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunat. Bukti ini Quran ana sunnatallahil lati sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Jadi sunnahnya, tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang tidak apa? Benar. Kata Nabi kalau saya masih hidup fali asunna lakum asunan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnat. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundhut jare Nabi aku jejer pangeran. Dadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Terus Nabi mulai menangis. Tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus fa'aqulu suhqan ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah kemudian ulama berdebat ahdatsu itu apa? Ada yang itu bid'ah gitu. Macam-macam. Kalau ulama sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat zuhur kok 6 rakaat itu kan wong nganggur papat aja kesel kok malah muni 6 itu tuh. Utawa zuhur kok mau 3 rakaat itu kan wis ya itu bid'ah. Karena ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik unta. Orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal detailnya sunnah Rasul poligami setelah istri pertama meninggal. Jadi kayak Rohin itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup 2 dia. Tapi sudah. Nah, bukan artinya kalau sampean memaksakan gitu. Sampean kalau nggak percaya saya bacakan ayat. Wal khailah wal bihola wal hamira litarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik onta, naik himar. Setelah kamu naik,
dan kamu tenang di atas punggungnya, litastawu ala zuhuri tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu mukrinin. Artinya ketika kita naik onta zaman dulu dan tagnya memang onta itu, terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai onta, sehingga kalau yang naik Innova tidak usah baca itu gitu. Wah, aku numpakku ora onta kok, dadi ora usah maca subhanalladzi apa sakhkhara lana. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake onta. Ya ngajak goblok bareng to, mosok madzhab kok anti begitu itu. Makanya sensitif, bakas bid'ah Anda itu sensitif, tidak usah dibahas, biasa saja. Nek senara cocok ya diem aja. Sudah, sebenarnya nara cocok rasa melok ngelakoni, tapi tidak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang, dimaki-maki orang Sidoarjo, padahal Jawa Timur, ya aneh. Kan ada orang matur Rasulullah, namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah, saya ini kuat puasa terus. Kata Nabi, jangan, puasa 1 bulan 3 hari saja itu sama dengan 1 bulan penuh, karena 1 puasa sama dengan 10. Masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah, saya ini tiap hari khatam Quran, jangan 1 bulan sekali aja baru khatam. Enggak ya Rasulullah, saya ini ingin sering khataman. Ya sudah, kalau gitu seminggu sekali, sapa layal. Saya lebih kuat ya Rasulullah, 3 hari. 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin, kata Nabi. Ya Rasulullah, saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu, kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan, karena semaan itu kan 1 hari khatam. Paham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan, karena semaan itu 1 hari apa? Khatam. Lewat telepon pertama lewat santri saya, terus lama-lama lewat telepon. Terus saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Terus saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi nyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah, lakukan saja. Anda sering enggak khataman tiap 3 hari? Tidak pernah, setahun aja tidak mesti. Lah iya, kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari kamu setuju, tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu tidak setuju. Enggak apa-apa, kamu anti semaan tidak apa-apa, tapi lakukan perintah Nabi tiap 3 hari khatam. Menang deh. Jadi lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam, karena dawuh Nabi iqra'hu fi kulli salasin. Enggak juga kan, mereka juga orang yang enggak jarang baca. Jarang baca apa? Lah itu enggak fairnya di situ. Makanya ya biasa mawon. Cuman semaan hafal Quran is semaan. Nah hafal Quran ya wiridan, malah lucu to hafal Quran kok semaan. Ya yes, ngono ae nek hafal ya nyemak kan, kok nek kesel ya mulai. Jadi bang nyemak sampai geremeng. Bariku mangan entek akeh kan malah lucu. Wong nyemak yo do kurang ajar. Jajal kok nyemak ki delok ngarep mbek guri tok, gres kebar ya wis. Aku serah kelakuane wong nyemak. Kan dene ra hafal kan yo. Biasane nyegat guri to. Mau agar gurine kembar pojok ya. Wis. Mau agar gurine pojok kembar. Ya sing semak akhire pinter sing maca kembar gurine. Paham gitu, terus wau gitu, tohuron gitu, alatnya memahami Quran secara luwat. Quran bagaimanapun bilisanin arabiyim mubin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur, seperti ghafir, ghafur, syakir, syakur. Sebab itu menurut mazhab ini tidak ada air apa mustakmal. Tapi kita biasa mazhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada mustakmal. Itu masalah-masalah ijtihadiyah, masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah tadi pendapat saya benar, mungkin salah. Pendapat Anda salah, tapi ya mungkin benar itu. Wa anzalna minas sama ima antahura. Mutahhiron tegese banyu iku sing nyucekno. Linukhia supaya maringi urip ingsun. Bihi sebab anane banyu baldatan ing daerah maitan kang mati. Jadi istilah resmine pangeran yo, aku nak nguripno bumi iku yo nganggo lantaran banyu.
Dadi aja mbok soal pangeran kok butuh lantaran. Waduh serepot. Mung Qur'ane pangeran dhewe istilahno aku nak nguripno bumi lewat lantaran. Banyu ora usah mbok jerok-jerokno. Pangeran kok butuh lantaran. Ora usah lantaran lah ya iso, tapi nek Allah nganggo lantaran ya oleh ya aja terus Allah kok nganggo wasilah. Wah ya malah kacau. Ora usah ngono-ngono, ora usah mikir. Pokoke Qur'an diwaca ora usah dipikir, pun iman nonton mawon kok repot. Iman kok napa? Kok repot. Linuh ya supaya ngurip-ngurip sapa ingsun bi sebab banyu baldatan yang negara atau daerah maitan kang mati. Jadi sampean jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air, ya keliru. Allah itu tidak butuh apa-apa, Allah itu tidak butuh apa-apa. Tapi kalau Allah punya sunnah, punya adat menghidupkan bumi itu pakai air, ya Allah jangan kamu atur. Kira pangeran kok ngatur pangeran. Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu, termasuk di Ihya itu. Nabi Musa itu sok dekat Allah, jadi nggak mau mimik obat, membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Akokir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal, itu bahasa Arabnya apa? Al-akokir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu, nggak mau dia. Enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, nggak usah lewat obat apa herbal katanya. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh dokter goblok, kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah. Malah marah-marah dia tuh. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum akokir? Terus kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Terus Musa sing gawe fungsi herbal ngono iku sapa nggih jenengan. Lah yo aku gawe fungsine ngono kowe ngombe kok ora gelem. Sing gawe ku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nek kowe ngeluh, bodrek mandi sing gawe ku ya pangeran, rumangsamu sapa? Sing gawe ruhin nak bar kelon lega ya pangeran. Mangsamu sapa? Pemane bojone ayo kan. Sing wis pangeran ora usah aku isin gengsi, ora usah ngono. Kalau muni elek dibanding bojone ning swarga, nek ning donya ya ayu, nguruhin ya diselera kok udarane. Paham ya? Terus itu masalah yang enggak akan selesai la yaumil kiamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang. Termasuk Nabi Musa akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu? Obat itu ada khasiatnya yang bikin juga Allah. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Wong yang bikin juga Allah. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa, kamu lawan, harus kamu lawan. Memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak usah ikut pakai, wong kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir syirik, ora usah nganggo ali-ali, ora usah nganggo ake. Tapi sing seneng dagangan, ya nganggo. Ora usah jimat-jimatan, ya niati napa? Booming ngoten mawon niati dagang. Kalau udah akek larang, sedurunge rame-rame akek. Barang akek kerame terus buatan kulon gue, wah darani murah repot. Nggih, kula mboten sombong. Dulu akeknya bapak itu zaman bapak Sugeng tuh pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya seharga 60 juta. Dan itu wasiat bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akek booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo. 25.000 muruah camah cara Jawa camah tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu aki-aki yang mahal itu karena dikira yang produk ya yang asal itu yang itu. Paham gitu tuh sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur ya tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa? Mustamal. Lah menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir. Karena Nabi ngendikan sisa air wudu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa sampai keluar dari mimpi ini azofirih, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air kotor. Andai kan Anda mukasyafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Nggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudhu lagi.
Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sama ikut mana ya gampang kan, kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain kan gampang. Gitu aja kok repot tuh.